Ini adalah satu mentalitas yang menurut gua sangat amat penting dalam kalian mau mencapai kesuksesan dalam hidup kalian. Ini adalah mentalitas untuk berani mengambil yang namanya keputusan. Ini adalah membedakan antara orang yang bisa sukses dengan orang yang tidak sukses. Pernah nggak sih lihat orang yang teorinya pintar banget? Dosen ekonomi, profesor ekonomi, dosen investasi bahkan di kampus kalian. Kok hidupnya begitu-begitu aja? Kok nggak bisa kaya? Kan dia lebih ngerti jauh. Analisa fundamental jago, semuanya jago. Yang dia nggak punya adalah apa? Mentalitas untuk mengambil yang namanya keputusan. Dia nggak punya skillnya. Dia cuma ngerti teori. Dia nggak bisa untuk mengambil keputusan di hidupnya. Banyak banget kok yang ngerti cara analisa saham, analisa kripto, analisa bisnis. 1000 bisa dianalisa A sampai Z. Tapi yang dia nggak bisa lakukan adalah apa? Pencet tombol belinya. Ambil keputusannya. Takut dia. Dia tahu. Cuman nggak berani. Itu yang bisa bedain. Makanya ini mentalitas yang gue mau ajarin ke kalian. Di momen kalian membuat suatu keputusan, kalian percaya nggak hidup kalian tuh bisa berubah total? Keputusan itu hanya terjadi ketika kalian sudah membuat sebuah tindakan atau action. Contohnya seperti apa? Seperti kalian datang ke sekolah ini. Oke, kalian punya keputusan untuk merubah hidup kalian. Kalian masuk ke sekolah ini, kalian belajar, kalian nonton video ini. Itu terjadi setelah kalian sudah melakukan action dari keputusan kalian. Saya mau improve skill saya di bidang ini, saya mau improve ilmu saya. Itulah sebuah keputusan. Tapi itu cuma di otak doang keputusan sampai terjadi action. Sampai besok paginya kalian buka dan kalian belajar. Tapi keputusan itu hanyalah bullshit sampai kalian benar melakukan yang namanya action. Besok kalian praktek, besok kalian lakukan apa yang dipelajari. Kalau saya mau jadi content creator atau saya mau jadi penjual, salesman yang paling jago di Indonesia, kan cuma keputusan di mulut. Itu bukan apa-apa sampai terjadi namanya action atau sebuah aksi. Saya mau jadi content creator ya, saya udah punya plan gini, saya coret di papan tulis. Udah action kan nulis belum? Belum terjadi action sampai kalian berhasil keluarin video pertama kalian. Sebelum keluarin videonya kalian mikir, aduh tapi ntar dikata-katain sama temen ya, dianggap lucu ngomong di depan kamera. Kayak saya bukan orang kamera, limiting beliefnya mulai muncul, takut dikata-katain orang. Padahal kalian nggak dikasih makan sama orang-orang itu. Tapi kalian takut untuk mulai. Sampai kalian post video kalian pertama tentang konten yang kalian bikin, nggak akan pernah perfect. Gak akan pernah jadi yang paling bagus. Kalian coba jualan pertama juga mungkin ditolak-tolakin sama orang. Gak ada orang langsung jadi jago di dunia ini. Tapi itu keputusan untuk melakukan action yang berbeda. Antara cuman keputusannya yang di otak sama yang kalian lakukan. Belajar dalam hidup ini untuk buat keputusan. Gak secara cepat, tapi secara pintar. Benar-benar dipikir. Kalau kalian punya sebuah keputusan besar, coba bawa tidur. Mungkin akan beda di hari besok. Jangan bikin secara cepat, tapi pikirin secara dalam, ini bener gak? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin keputusan yang lebih baik? Kenapa dosen cuma jadi dosen? Kenapa dia cuma bisa analisa saham di atas kertas? Kenapa analis sekuritas cuma bisa analisa dan gak pernah jadi kaya? Dia cuma bikin report, research. Karena dia bahkan gak pernah beli sahamnya di analisa. Kenapa? Karena tadi dia cuma nyampe sampai poin yang pertama. Keputusan yang dilakukan itu cuma di atas kertas. Dia nggak beneran beli sahamnya. Dia nggak beneran beli kriptonya. Jadi nggak walk the talk kan. Fungsi dari sebuah keputusan adalah melakukan aksi. Gimana caranya lebih baik dalam membuat keputusan? Itu yang orang bingung kan? Lah ini kan keputusan hoki-hokian. Enggak. Keputusan itu adalah sebuah skill dan sebuah mentalitas yang bisa diasah. Cara gimana? Dengan yang namanya repetisi. Semakin banyak kalian bikin keputusan, akan semakin tajam skill decision making kalian. Layaknya sebuah skill, kalau dilakukan berkali-kali akan beda. Contohnya, orang yang melakukan 10.000 keputusan tentang investasi akan lebih jago dibanding yang cuma baru melakukan 2. Ngerti gak? Contohnya, kalian mau jualin orang. Kalian udah tahu nih objectionnya ini aja. Kalian mesti bikin keputusan ya. Cepat. Orang kira-kira beli kalau saya ngomong apa. Dia udah tahu. Oh, prospek yang ini kayak gini. Oh, yang kayak ini kayak gini. Oh, intonasi gini. Cara bikin deal gini. Oh, orang yang begini tipenya negosiasi begini. Kan udah 10.000 kali. Sama seperti semua skill. Kalau kalian asah 10.000 kali, ya pasti jago. Gimana caranya kita bikin keputusan yang lebih baik? Jawabannya adalah kita tracking setiap keputusan besar yang kita lakukan. Contohnya, bilang nih sama diri kita sendiri, kita mau jadi belajar setiap hari. Ya, setiap bangun tidur kita mau luangin waktu 1 jam untuk belajar. Kalian mau dengerin apa yang gue ngomong di sekolah ini? Abis kita belajar, mau coba praktekin. Bagaimanapun caranya mau coba dipraktekin. Kalian catat keputusan itu, gitu. Kalian tracking keputusannya. Oh, beneran nggak sih? Keputusan yang gue lakukan ini apakah beneran gue lakuin atau enggak? Dan hasilnya apa setelah gue lakuin? Begitu kalian tracking nih, kalian tahu keputusan mana yang bener, keputusan mana yang so-so, keputusan mana yang jelek. Setiap kalian melakukan keputusan dan gagal, contohnya, kalian investasi rugi. Kalian mau jualin orang, nggak closing. Kalian mau bikin konten, nggak laku, nggak ada yang nonton. Tanya, kesalahan apa yang saya buat dari keputusan ini? Ternyata dari investasi ini, kita analisa balik-balik nih. Ternyata nggak seperti ini yang saya analisa. Analisa saya ada salah hitung, makanya hasilnya salah. Lakuin itu terus. Setiap kali buat keputusan besar, investasi atau yang lain, kalian tracking. Kalau salah, pikir, oh kenapa ya saya melakukan keputusan yang salah? Dan lakuin ini secara berulang-ulang. Jadi, kalau misalkan keputusan jelek, misalnya kita investasi saham, dampak jangka pendeknya adalah kita mengalami kerugian. Jangan fokus ke dampak jangka pendeknya, tapi fokus kepada dampak jangka panjangnya. Maksudnya apa? Fokus ke kemampuan kita untuk bikin keputusan yang lain di masa yang datang. Kita cari kesalahannya. Dari rugi yang menghasilkan dampak jangka pendek ini, kita pikir, apa yang kita bisa cari kesalahannya? Karena ini bisa jadi pembelajaran yang menghemat uang kita ke depannya.
Karena kita udah pernah jatuh di lubang ini, kita nggak jatuh lagi nih di lubang yang ini. Kita jatuh di saham gorengan yang ini, kita nggak jatuh lagi. Karena manusia seperti itu. Kita coba, gagal, ulang lagi. Coba, gagal, ulang lagi. Dari gagalnya bedanya apa? Pelajarin. Kita refleksikan. Oh, saya salah di sini. Oh, saya bisa begini. Oh, kita hire karyawan bisa seperti ini. Ingat bahwa setiap keputusan bisa dianalisa dan layaknya semua skill itu bisa dipelajari. Dan terakhir, tips gue untuk menjadi decision maker yang lebih baik adalah kita enjoy buat keputusan. Jadi jangan terlalu dibawa pusing. Setiap punya keputusan, ya kita enjoy aja bikinnya. Kita terima, kita telan bahwa kita mungkin akan salah dalam membuat keputusan. Tapi itulah yang justru bikin kita belajar. Itulah yang membuat kita manusia, belajar dari pengalaman sendiri. Sama seperti kita ibaratnya nyetir kapal, kita sebuah kapten yang nyetir kapal. Kita bisa lihat ada badai di kiri, badai di kanan. Tapi kan itu keputusan kita. Kita mau ke kanan, mau tabrakin ke badainya, kita ada kejadian yang susah nih. Oh, orang tua kita tiba-tiba misalnya meninggal ya, amit-amit. Kalian bisa karamin kapalnya ke badai, atau kita mau lihat apa yang kita bisa pelajari dari sini. Seburuk apapun situasinya, pasti ada hal positif yang kita bisa ambil kalau kita bisa lihat tadi, pedang mata duanya itu seperti mana. Jadi kita belajar jadi kapten yang baik ya. Kapten gak akan langsung jago belok-belokin kapal. Dia pertama mulai dari krunya dulu, sampai dia akhirnya jadi kapten. Karena kapten itu adalah apa? Decision maker dari kapalnya. Hidup kita itu adalah kapalnya dan kita adalah kaptennya. Belajar dari kapten yang baik. Tahu kapan kita harus lewatin badainya. Tahu kapan ini kalau sini belok kiri kemana. Tahu kira-kira pulau-pulau di depan kita mau tuju tuh mana. Jadilah kapten yang baik di hidup kita sendiri.